Lanjut bahas BTTHK Serapi episode 476. Oke lah, gak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mendengarkan keputusan dari seorang Choyen membuat leluhur dari lembah kupu-kupu ini merasa sangat senang. Dan kemudian dia pun mengatakan, jika kau sudah siap, bilang pada diriku dan aku akan menyuruh Dieki untuk mengantarkanmu menuju sekte Yao Xuanzong. Dieki juga akan memberitahukan pada dirimu semua hal yang ingin kau ketahui. Baik kau gagal ataupun berhasil, kau akan selalu menjadi teman dari lembah kupu-kupu kita. Maka dari itu, jangan sungkan-sungkan dalam hal apapun. Soyen pun mengangguk dan kemudian dia mengatakan, bagaimana jika dilakukan malam ini juga? Leluhur dari lembah kupu-kupu kemudian menimpali, apakah kau yakin akan melakukannya malam ini juga? Soyen sambil tersenyum, dia pun mengatakan, yakin, lebih cepat dilakukan, itu lebih baik. Leluhur dari lembah kupu-kupu ini cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh Soyen. Dan akhirnya, dia pun segera memanggil Dieki untuk membicarakan tentang masalah penyerangan malam ini juga terhadap sekte Yao Xuanzong. Setelah beberapa perencanaan dibuat dengan matang, Dieki bersama dengan Soyen menggunakan jubah berwarna hitam dan kemudian mereka mulai melakukan perjalanan menuju sekte Yao Xuanzong yang posisi mereka tidak jauh dari lembah kupu-kupu ini. Kita berpindah pada sekte Yao Xuanzong. Di tempat itu ada dua orang penjaga yang sedang melakukan patroli dan kemudian salah satu penjaga mengatakan, cuaca malam ini benar-benar dingin. Aku tidak tahu kenapa pemimpin sekte dan juga tetua yang lainnya tidak segera melakukan penyerangan terhadap lembah kupu-kupu. Sampai kapan kita harus bersabar seperti ini? Apakah pemimpin sekte dan juga para tetua menunggu kita dibantai terlebih dahulu sebelum akhirnya kita melakukan aksi balasan? Penjaga yang lainnya pun kemudian menimpali, diamlah kau, jangan banyak berbicara. Sekarang keberadaan dari tetua kedua dan juga tetua ketiga tidak diketahui. Hal itu membuat pemimpin sekte Yao Xuanzong ini menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja sosok dengan jubah berwarna hitam telah muncul di belakang dari kedua penjaga tersebut. Dan kemudian sosok berjubah hitam yang tidak lain adalah Soyen. Kali ini segera berbisik, mohon maaf, aku harus meminjam identitas dari kalian berdua terlebih dahulu. Kedua penjaga itu pun cukup kaget mendengarkan suara seperti ini. Dan ketika mereka baru saja berbalik, tiba-tiba Soyen langsung membuat mereka jatuh terkapar. Pakaian dari kedua penjaga ini pun dilucuti oleh seorang Soyen dan akan dia gunakan bersama dengan Dieki dalam proses penyamaran. Soyen kembali ke tempat persembunyian dari Dieki dan kemudian dia memberikan baju yang digunakan oleh penjaga sebelumnya. Setelah beberapa saat, Dieki pun kembali yang kemudian dia mengatakan, kakak Soyen, pakaian ini benar-benar ketat. Soyen segera melihat pada Dieki dan kemudian dia telah menemukan dua gumpalan gunung yang sangat besar. Hal itu secara spontan membuat Soyen benar-benar sangat terkejut. Akhirnya dia kali ini dengan pakaianmu seperti itu tidak mungkin kau bisa masuk dalam sana. Biarkan aku sendiri saja yang masuk dan melakukan operasi malam ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Dieki kemudian mengatakan, tidak, kakak Soyen, kau tidak mengetahui rute dari tempat ini. Jika sampai terjadi kesalahan, mungkin hal itu akan membahayakan dirimu sendiri dan aku harus tetap ikut bersama dengan dirimu. Soyen hanya bisa mengangguk dan kemudian dia mengatakan, baiklah jika begitu, mari kita pergi saat ini juga. Setelah aku berhasil melenyapkan Xuanzang dan juga para tetua yang berada di dalamnya, maka sisanya akan bisa ditangani dengan mudah oleh orang-orang dari lembah kupu-kupu milikmu. Dieki cukup setuju dengan ucapan Soyen tersebut dan kemudian tanpa ragu-ragu lagi mereka berdua langsung menyusup masuk ke dalam base camp dari sekte Yao Xuanzong ini. Kita berpindah pada bagian dalam dari sekte Yao Xuanzong tersebut. Di dalam sebuah ruangan tertentu ada dua orang. Satu adalah pria parubaya dan satu lagi adalah seorang yang cukup tua. Keduanya adalah pemimpin dari sekte Yao Xuanzong yang bernama Xuanzan dan satunya lagi merupakan tetua pertama atau tetua agung. Xuanzan kemudian berkata pada tetua pertama tersebut, ini benar-benar nasib yang buruk. Xuan Yi pada awalnya bertanggung jawab
untuk membunuh Diego, dan hal itu bisa kita gunakan untuk memberikan ancaman pada Diego. Tapi aku tidak menyangka bahwa di dalam kelompok dari Diego ada seseorang yang cukup kuat, bahkan dia mampu membunuh tetua ketiga Xuan Yi. Masalah ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Tetua pertama atau tetua agung tersebut kemudian menimpali pemimpin sekte. Dari sudut pandangku, jika sekte kita ini terus menderita kekacauan seperti itu, mungkin kita harus melakukan pergerakan malam ini juga untuk menyerang lembah kupu-kupu. Xuan San menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak. Kekuatan dari leluhur lembah kupu-kupu itu setara dengan diriku di puncak bintang 7 dosian. Dan aku tidak memiliki alasan yang cocok untuk bertarung sampai mati dengan orang itu. Baru saja tetua agung dan juga Xuan San mengobrol di dalam ruangan ini. Tiba-tiba saja seorang prajurit ini telah masuk dengan raut wajah penuh kekhawatiran dan kemudian mengatakan, pemimpin sekte, ada sesuatu yang penting yang harus aku laporkan pada dirimu. Xuan San ketika melihat prajurit itu pun segera mengatakan, sebenarnya ada apa? Katakan padaku. Sang prajurit kemudian menimpali, pemimpin sekte, ini benar-benar masalah besar yang sangat buruk. Tetua kedua Xuan Yao telah dipenjarakan oleh Dielan dari lembah kupu-kupu, dan dia berkata bahwa kita harus segera meninggalkan tempat di sekitar lembah kupu-kupu ini. Jika tidak, maka tetua kedua Xuan Yao akan dilenyapkan. Mendengarkan pelaporan seperti ini membuat Xuan San benar-benar marah. Dia kemudian memukul meja yang berada di hadapannya sampai hancur lebur. Sang prajurit kemudian sekali lagi mengatakan, selain itu, aku juga sudah melakukan penyelidikan tentang kematian dari tetua ketiga Xuan Yi. Dia telah mati di tangan seorang pemuda yang bernama Xiaoyan, dan bahkan tetua kedua sebelum dipenjara juga dikalahkan oleh Xiaoyan tersebut. Xuan San kali ini benar-benar emosi. Apa? Xiaoyan? Siapa sebenarnya bocah bernama Xiaoyan ini? Jangan biarkan pemimpin sekte ini bisa menangkap bocah bernama Xiaoyan. Jika tidak, maka aku akan menghancurkan tulang-tulang dari bocah tersebut menjadi puluhan ribu keping untuk menghilangkan kebencian di dalam hatiku. Baru saja Xuan San mengatakan hal seperti ini, ada suara yang bergema di dalam ruangannya. Kau tidak perlu susah-susah mencari seorang Xiaoyan. Aku telah hadir di dalam tempat ini tanpa undanganmu, dan kuharap pemimpin sekte Yao Xuanzong bisa memaafkanku kali ini. Pada akhirnya, pung! Kekuatan api berwarna merah muda menyebar di dalam ruangan ini dan kemudian berubah menjadi domain api akasia. Xiaoyan kemudian muncul di dalam tempat ini. Melihat kemunculan dari seorang Xiaoyan membuat Xuan San menjadi marah besar, dan kemudian dia berteriak, jangkrik kecil, kau benar-benar cari mati. Xiaoyan sambil tersenyum, dia menimpali dengan ada suara yang cukup santai. Kedatanganku tempat ini bukan untuk cari mati, tapi aku datang ke tempat ini untuk mencabut nyawamu. Xuan San kemudian tertawa. Bocah yang sangat berani. Kekuatan hanya berada di tahap awal dari bintang 7 dosian. Namun kau ingin melawan diriku di puncak bintang 7 dosian. Keberanianmu harus kuakui sangatlah luar biasa. Tapi nak, sekali lagi harus aku ingatkan pada dirimu, hanya keberanian saja itu tidak cukup jika tidak didukung dengan kekuatan yang besar. Kali ini, biarkan aku mencabut lidahmu yang tajam itu. Xiaoyan kemudian berkata pada Diego, mundurlah dan lindungi dirimu sendiri. Tanpa ragu lagi, Diego segera mundur dan menjauh dari tempat pertarungan Xiaoyan tersebut. Sementara pandangan mata dari Xiaoyan